bersama saya Sundaria Pitupulu dalam acara Martabak Podcast bersama rekan saya Saraya Marinda dari Universitas Empu Tantular Fakultas Hukum. Kali ini tema podcast kita akan membahas tentang peran adat budaya dalam peranan hukum Islam di Aceh. Nah, yang pastinya kita akan kedatangan bintang tamu yang pastinya Bapak ini datang jauh-jauh dari Aceh loh untuk menjelaskan bagaimana peranan hukum ya dalam budaya Aceh. Oh iya, kita juga punya host yang paling kece, badai, membahana, mempesona bernama Kak Yuditia ya. Jadi gimana kelanjutannya untuk pembahasan lebih lanjutnya? Mari kita saksikan, check it out. Martabak, manis, ramah, tabah, baik kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kedatangan tamu spesial kita hari ini dari Indonesia bagian barat. Wih, jauh sekali nih, paling ujungnya. Baik, hari ini kita kedatangan dengan Bapak Nasruddin. Pak Nasruddin ini asli dari Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Di mana kita akan bahas nih Pak, perkembangan Aceh daerah yang istimewa ya Pak. Kita semua teman-teman mau tahu nih Pak di rumah. Jadi dari Bapak sendiri, Bapak ini Pak Nasruddin ini lahir di Aceh, asli Aceh. Baik, kita mau tahu nih seberapa bangga sih Bapak jadi orang Aceh. Ya alhamdulillah sebagai orang Aceh kita sangat bangga sekali. Sebagaimana orang-orang di daerah lain juga bangga dengan daerah yang masing-masing. Apalagi orang Aceh itu mah yang cowok-cowok mah ganteng-ganteng, kayak Arab, India. Kayak saya Pak Panji. Ya, cewek-cewek cakep-cakep, kayak Syarifah tuh. Syarifah betul Pak. Karena Aceh juga ada maknanya itu. Betul. Arab, Cina, Eropa, Hindia itu keturunan mereka. Makanya bercampur di sana ya Pak. Bercampur di sana semua. Makanya orang Aceh itu tinggi-tinggi, mancung-mancung ya Pak. Orang Aceh itu terkenal sekali ya teman-teman. Jadi gini Pak, kita mau tahu nih perkembangan Aceh. Kenapa Aceh tuh beda Pak dari yang lainnya gitu? Kenapa Aceh itu stigma orang-orang itu adalah Aceh tuh Mekahnya Indonesia katanya Pak. Bahkan disebut Mekahnya Indonesia. Kenapa tuh Pak kalau yang Bapak tahu? Ya kalau yang saya tahu tuh menurut cerita-cerita dari orang-orang di Aceh. Waktu kita sama-sama masih di Aceh dulu, disebutnya itu Mekahnya Indonesia. Memang kalau yang namanya Mekah itu namanya rumahnya. Betul. Itu Mekah, serambinya Aceh. Jadi karena disebut serambi Mekah dari abad ke-7 itu ya. Memang pedagang-pedagang dari Arab mulai Gujarat India itu ya. Berdagang berniaga di Aceh, dan pada abad ke-7 itulah pertama masuk Islam ke Aceh itu menurut cerita orang-orang tua dahulu ya. Betul. Baik, sedikit ditambahkan bahwa memang sebenarnya kalau Aceh itu dari yang saya pelajari ya Pak, memang masuknya agama Islam itu justru sebelum Indonesia terbentuk ya Pak, betul ya Pak ya, sebelum 7 Masehi katanya ya, para pedagang dari Arab datang ke Indonesia memang sengaja untuk mensyiarkan agama Islam gitu teman-teman. Jadi memang Aceh itu sudah identik dengan agama Islam itu justru sebelum terbentuknya Indonesia, betul ya Pak ya. Nah, sekarang Aceh ini udah jadi bagian Indonesia nih Pak. Apa sih yang membedakan ciri khas Aceh dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia lainnya Pak? Kalau perbedaannya yang jauh banget sih enggak. Cuma beda Aceh itu karena Aceh itu dari dulu itu Islam ya. Karena orang Aceh itu Muslim semua. Betul. Karena semua daerah itu cuma Aceh yang Islamnya secara kafah. Keseluruhan. Jadi begitu ya. Islam masuk, semua orang Aceh masuk Islam, nggak ada yang nolak. Nggak ada yang nolak. Ya, makanya di Aceh juga kan diterapkan dengan syariat. Makanya bukan beda, cuma orang Aceh itu bersyariat dengan hukum Islam. Jadi ya, kalau daerah lain mungkin selain Jogja ya, Aceh dan Jogja yang dapat istimewa dari pemerintah lah. Betul. Ya, karena betul. Kita semua tahu ya untuk daerah Aceh sendiri, dan tadi disebutkan ada Yogyakarta yang diistimewakan sama Indonesia nih Pak. Kita mau tahu nih, kenapa diistimewakan Pak? Apa kontribusi Aceh atau Jogja ini lebih besarkah ke dalam pemerintahan Indonesia sehingga
Indonesia itu menspesialkan untuk Aceh dengan daerah istimewa Yogyakarta yang kita mungkin nggak perlu kita bahas karena saat ini narasumbernya hanya Aceh ya Pak. Kita fokus ke Aceh. Diistimewakan Pak sama pemerintah. Apa sih yang diberikan Aceh? Kontribusi apa nih yang besar untuk negara Indonesia? Iya, ya. Kalau bicara soal distribusi Aceh untuk Indonesia. Kalau dibilang banyak, nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah mah ada ya. Dari perjuangan pertama orang Aceh itu, dari abad ke abad sampai 1945 itu, Aceh disebut dengan daerah modal. Daerah modal. Daerah modal, karena waktu perjuangan orang Aceh juga ingin memerdekakan, membentuk sebuah negara namanya Indonesia. Betul. Itu misi visi orang Aceh. Oke. Jadi setelah Indonesia merdeka diproklamasikan oleh Bung Karno sama Hatta, Indonesia menyumbangkan emas 28 kg untuk monumen nasional. Aceh menyumbangkan 28 kilogram emas untuk Indonesia, Indonesia ya Pak, untuk monumen nasional dari Haji Markam. Haji Markam. Ya, Oke, ya. teman-teman. Dan menyumbangkan dua pesawat Dua pesawat terbang. Dua pesawat terbang untuk pemerintah untuk melakukan misi dan visinya ke luar negeri untuk mempertahankan negara Indonesia ini merdeka sampai sekarang. Alhamdulillah ya Pak, Ya, untuk sampai sekarang Indonesia menjadi negara jangankan berkembang, saat ini sudah berkembang dan mau menuju maju ya Pak. Kita lihat infrastruktur yang saat ini sudah terbangun. Nah, untuk Aceh sendiri nih Pak, kenapa hukum yang diterapkan di dalam daerah Aceh sendiri itu lebih menjuru ke hukum Islam Pak? Jadi teman-teman pengen tahu nih Pak, gimana daerah-daerah yang lain itu kan kita tetap ya Pak, kiblatnya adalah Undang-Undang 1945. Artinya apapun undang-undang yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah, kita akan kiblatnya ke sana. Tapi ada yang lebih istimewa nih di daerah Aceh. Hukumnya sendiri melakukan hukum Islam. Yang kita tahu semua hukum Islam itu dilakukan itu hanya di Arab. Tapi kita punya nih di Indonesia, yaitu di Aceh. Gimana Pak? Boleh dijelaskan? Kalau berbicara tentang hukum syariat, kalau hukum syariat itu termasuk hukum yang suci. Hukum suci, baik. Karena sumber-sumbernya itu dari kitab suci Al-Quran. Oke. Nah, setiap orang yang berhukum dengan hukum syariat pasti orang itu takut berbuat salah. Betul. Karena hukum syariat itu kalau hukuman udah bersalah pasti. Betul Pak. Ya, kalau dipindah hukum lain nggak pasti, nggak mungkin. Pasti masih ada bisa di alasan-alasan. Kalau namanya udah syariat diterapkan tuh, ya Kalau di Islam itu syariat itu masyarakatnya juga ya ngeri-ngeri sedap lah, agak takut untuk berbuat kesalahan yang fatal ya. Kecuali yang masalah-masalah kecil, kesalahan kecil itu mah tidak termasuk lauknya karena ada standarnya. Makanya kalau diterapkan hukum syariat di Aceh itu ya untuk memberi pelajaran, memberi jera kepada masyarakat Aceh itu yang nakal-nakal lah. Yang nakal-nakal ya. Baik, kalau untuk lebih spesifik sekali nih Pak, hukum Islam yang berasa banget di Aceh itu, yang sering banget maksudnya masyarakatnya ya agak ngeri-ngeri sedap ya Pak ya, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum karena akan membuat, ya biasa kan kalau hukum Islam itu kan bikin malu keluarga juga ya Pak ya. Itu hukum apa sih Pak? Yang terkenal itu kayaknya hukum rajam Pak. Ya, Apa itu berjalan Pak? Insya Allah kalau kita lihat sih hukum rajam itu berjalan. Berjalan. Ya, kita lihat ada beberapa kali ada di YouTube juga dilaksanakan tuh hukum rajam. Ya, hukum rajam itu banyak yang pendosa-pendosa lah. Ya. Yang namanya istilah itu berhubungan yang bukan dengan istrinya itu termasuk zina itu. Zina. Itu yang banyak kena itu dengan hukum rajam. Cuma kalau maling, Ya. koruptor belum. Oh belum. Belum pernah kita lihat, tapi yang udah kita lihat itu yang benar-benar itu. Oh. Ya. Nah, kalau untuk pejabat daerahnya sendiri gimana nih Pak? Seru nih Pak kayaknya nih. Ya, kalau untuk pejabat daerah sebenarnya kalau memang hukum syariat udah harus berjalan full, total, ya semua mau pejabat yang berbuat dosa udah standar hukum syariatnya kena ya harus dilaksanakan. Sudah pernah terjadi belum Pak? Untuk yang saya tahu mah belum pernah kayaknya. Kalau untuk maling-maling, koruptor belum, tapi kalau untuk penzina yang berhubungan bukan suami itu alhamdulillah banyak yang udah kita lihat. Udah dilihat ya Pak ya, Iya. udah sendiri Iya. Bapak menyaksikan Iya. ya Pak ya, melakukan perzinahan Iya. di luar nikah. Nah. Itu akan dihukum secara rajam ya Pak ya. Dan itu disaksikan Pak. Tapi
kan ada syarat-syaratnya Pak. Kita mau tahu nih syarat pelaporan hukum itu bisa dilakukan, itu syaratnya apa Pak biasanya? Makanya dibilang hukum syariat itu suci. Untuk melakukan hukum syariat itu, untuk menghukum orang itu minimal saksi 3. 3, oke. Ya. Saksi 3. Melihat, benar-benar melihat kejadiannya, benar-benar kejadiannya, Ya. tempatnya benar-benar di tempat itu, melihat dengan mata kepala sendiri. Oh. Nggak boleh orang, makanya Minimal 3 orang ya. 3 orang, karena harus melihat dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Oh, jadi dari awal sampai akhir itu harus benar-benar ada saksi ya ada Pak saksi. ya. Jadi tidak sembarangan hukum rajam itu dilakukan atau hukum-hukum Islam yang diterapkan di Aceh itu tidak sembarangan ya Pak. Ya. Memang harus minimal itu 3 orang saksi dari awal kejadian sampai akhir itu memang sudah dipastikan benar faktanya ya Pak. Benar faktanya. Baik, nah kalau untuk hukum-hukum Islam ini kan memang sudah diterapkan sama Aceh dari awal ya Pak ya, sampai akhirnya sudah menjadi ciri khas Aceh lah ya Pak. Tapi bagaimana dengan hukum-hukum yang memang sudah diberlakukan Indonesia? Apakah Aceh juga menerapkan? Untuk saat ini sampai sekarang sih masih Ya sama ya, kalau maling-maling sih masih ditangkap polisi. Ya. Yang berantem masih ditangkap polisi. Masih. Walaupun sampai ke kantor polisi masuk damai pulang. Tapi Ya. masih proses hukum undang-undang itu KUHP masih Tetap berlaku ya tetap Pak ya. berlaku. Iya. Karena kan memang kalau hukum Indonesia sendiri kan kita memang menjunjung tinggi adalah yang pertama itu adalah musyawarah mufakat ya Pak Ya. ya yang dilakukan ketika memang bisa diterapkan itu secara kekeluargaan dan sudah selesai di secara kekeluargaan dan itu sudah selesai. Ya. Tapi kalau misalnya memang tidak berdamai atau memang harus naik ke pengadilan itu tetap berjalan ya Pak Itu ya. udah hak mereka yang kamu berdamai. Siap. Ya. Nah, saya juga pernah dengar nih Pak, karena kebetulan kan maksudnya lingkungan kita banyak juga nih Pak orang-orang yang Aceh tinggal gitu ya kan, banyak orang Aceh yang sekarang saat ini tersebar ya Pak ya. Aceh itu yang saya suka itu uniknya adalah karena dia provinsi ciri khas Islam, itu saya mendengar katanya untuk orang yang mau menikah itu benar-benar tetangga itu saling membantu, benar ya Pak? Jadi saat ada yang mau menikah itu semua satu RT mungkin dilibatkan, betul nggak Pak? Di Jakarta apa yang di Aceh? Ya di Aceh Pak. Kalau di Di Aceh Acehnya. itu itu bukan satu RT, satu kampung itu. Sekarang ada aturannya, misalnya ada kampung tergantung keputusan dari kampung itu masing-masingnya. Dalam satu keluarga nih, anak saya nikah, bantu uang 5.000, beras 2 liter. Itu ada yang itu. Ada yang dari keluarga kita sendiri tuh bawa duit misalnya 500.000, beras 1 karung. Ada. Itu memang saling membantu. Ya. Ya, bukan di Aceh aja, sampai di Jakarta sekarang di sini juga kita masih membawa adat-adat yang itu yang baik, semua dari adat-adat itu. Masih ya Pak masih ya. ada. Kalau di lingkungan sekitar banyak yang Aceh masih dilakukan untuk adat-adat Iya. itu ya Pak ya, tidak hilang ya Tidak Pak. hilang. Iya. Itu yang saya suka karena menghindari ya mungkin Pak ya namanya daripada orang berzina, benar ya Pak ya, daripada berzina ketika punya niat baik untuk menikah, tapi kan kita semua tahu ya Pak perekonomian itu terkadang menjadi kendala. Tapi orang-orang Aceh ini yang saya suka itu dari ceritanya, kisahnya itu adalah saling membantu. Jadi semua kampungnya itu diikut rapatkan, katanya satu persatu bisa nyumbang apa, dan untuk balas budinya katanya nanti ketika memang dari keluarganya tersebut saling ada yang menikahi lagi akan dikembalikan lagi sesuai dengan apa yang diberikan gitu ya Pak ya. Ya, kadang-kadang lebih, Bahkan lebih bahkan gitu ya. lebih. Kalau kita misalnya nyumbang 100.000 sekarang, beras 5 liter bisa kembali uang 200, beras 20 Lebih liter ya, Pak. lebih. Lebih karena ya, itulah. itulah ya untuk Aceh sendiri memang lebih kekeluargaannya lebih berasa ya Pak Lebih ya, berasa. karena lebih mengikat pada syariat-syariat Islam yang berlaku, dan kesimpulannya adalah bahwa Aceh ini adalah memang sudah dibentuk untuk penerapan agama Islam itu jauh sebelum Indonesia malah terbentuk ya Pak ya. Dari abad ke-7, 12, dari yang paling Aceh itu Islamnya berjaya banget tuh abad 15. Masa Sultan Samudra Pasai. Oh ya, Samudra Pasai ya, betul Makanya Pak. itu nama Aceh Darussalam tuh dari Samudra Pasai itu. Ya, Dari abad 1551
sampai 1945. 1951 dikasih nama itu sama Soekarno Provinsi Aceh. Provinsi Aceh, Ya. betul. Habis itu keluar undang-undang pada 1959 Aceh dijadikan daerah istimewa. Oh, Malah bukan tuh daerah khusus istimewa. Khusus istimewa. Pernah pada tahun 98 dikasih daerah khas. Betul. Oh, kayak Jadi, daerah khas. Ada 2 daerah khas, Aceh sama Irian Jaya. Irian Yang Jaya. mendapatkan bantuan dari pemerintah itu dana APBD-nya lebih gede, lebih besar. Oh, gitu ya, Pak. Ada 2 daerah. Alasannya? Ya itulah karena di sono di Aceh itu kan penerapan syariat Islam itu ya banyak membutuhkan biaya untuk pembangunan kantor-kantor wilayah itu kan Wilayah dibantu ya, Pak, ya? dibantu sama pemerintah pusat lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Sama ini Pak, kita sedikit mengenang ke belakang ya Pak. Saat terjadinya tsunami Aceh ya Pak ya, itu kan banyak banget perubahan di Aceh ya Pak ya. Banyak banget sanak famili yang kehilangan gitu kan ya. Itu adalah duka dalam Aceh yang mungkin sampai saat ini kita belum bisa lupakan ya Pak ya. Itu di daerah mana ya Pak? Itu yang paling parah itu termasuk ibu kota provinsi Ibu kota Banda provinsi, Aceh, pesisir pantai Pantol Labu. Enggak semua sih, cuma yang paling parah Melabuh, Banda Aceh. Ke timur ini semuanya aja, yang dekat laut enggak kena. Yang kena ke timur sini Pantol Labu sedikit. Itu memang kita waktu itu saya di Jakarta, memang enggak ada kesedihan. Yang paling sedih itu bukan orang Aceh aja ya, bukan orang Muslim aja ya, non Muslim aja itu enggak terasa ngeluarin harta bendanya untuk membantu Aceh. Bener Pak. Nah kita mau tahu nih gimana caranya sesama orang daerah Aceh ya Pak bangkit dari luka saat itu. Ya karena kita itu orang Aceh, terutama orang Aceh ya, kita masih kuat dengan pegangan kita tuh ya. Semua apapun yang terjadi itu kehendak dari Yang Maha Kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita setiap ada ujian dan coba itu kita pasrah. Karena dengan pasrah berdoa kita insya Allah bisa bangkit. Kalau kita bilang kuat tidak kuat kita nggak bisa bangkit. Cuma dengan kehendak Allah insya Allah Aceh bangkit kembali. Aceh sudah bangkit kembali Pak saat ini. Ya. Semoga pemerintah kita saat ini sedang membangun infrastruktur ya Pak ya untuk menjalin perekonomian Indonesia tetap maju. Semoga baik Aceh maupun daerah-daerah lainnya bisa menjadi provinsi yang lebih berkembang lagi ya Pak ya. Terima kasih untuk hari ini ya Pak ya. Pesan-pesan nih Pak terakhir dong buat teman-teman di rumah nih apa nih Pak? Ya buat teman-teman di rumah dan buat seluruh warga negara Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia nih bangga jadi orang Indonesia ya. Harus bangga ya Pak karena ya. dunia sebenarnya takut sama kita nih. Dunia takut. Ya 90% kita Muslim terbesar di dunia, takut dunia sama kita. Cuma kita aja nggak nampakkan diri ya kan. Ya. Kalau kita nampakkan diri takut Indonesia sudah banyak. Pesan-pesannya kita seluruh Indonesia itu ada berapa provinsi sekarang lebih 30 ya. 37 provinsi. Setiap daerah itu punya adat masing-masing, punya aturan masing-masing, punya hukum masing-masing, mau hukum adat, hukum syariat. Mari kita sama-sama untuk memajukan daerah masing-masing dengan adat kita masing-masing. Pertahankan adat kita itu biar kita jadi maju untuk Indonesia semua, bukan untuk pribadi daerah ya. Kita tuh perkuatkan semua itu unsur-unsur di daerah itu kita perkuat semua agar negara itu bangkit dari keterpurukan. Itulah pesan saya, kita semua itu satu dari Sabang sampai Merauke itu merdeka. Merdeka. Untuk penutupan Pak, kita bareng ya Pak. Ya. Martabak, manis mantap kita semua. iya mantap. Hai, kembali lagi bersama kita dalam acara Martabak Podcast. Saya Sundari Napitulu bersama rekan saya Saraya Mailinda. Apa sih Kak tadi Martabak Podcast itu? manis, ramah, tabah, baik kita semua. Terima kasih juga untuk Bapak Dekan Universitas Semputan Tular Bapak Suyut dan Ibu Kaprodi Ibu Ina Heliani dan juga dosen pengampu kami
Ibu Serepina Tiur Maida. Dan juga saya sangat amat banyak terima kasih untuk tim anggota yang bekerja. Pertama saya ucapkan kepada Ketua Kelompok Kak Yuditya. Kedua, Bapak Francisco Besibarani. Ketiga, Bapak Stefanus Jatiferi. Yang keempat, Bapak Johan Malen. Kelima, saya sendiri Soraya Melida. Dan keenam, rekan saya Sundari Anastasia Novella Pitupulu. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berkontribusi yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tapi semoga kita bisa diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan juga sampai bertemu kembali di podcast berikutnya dalam acara Martabak Podcast. Oh iya, aku juga mau ingetin nih, ada pesan-pesan yang bisa kita ambil dari wawancara dengan host dan narasumber ya, dengan tadi Bapak Nasarudin. Nah, pesan-pesan itu adalah kita harus menghargai keberaneka-ragaman budaya dan hukum yang sudah berlaku di Indonesia saat ini. Kita saling harus menghormati, menjaga, melestarikan agar kebudayaan itu tetap terjaga. Bener banget. Dan Indonesia tetap menjadi negara Republik Indonesia, negara kesatuan NKRI. Jadi kita harus semangat. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Bye. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn.